Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali ini adalah pengantar peran sejarah dan arah akuntansi manajemen. Untuk pertemuan pertama sekaligus perkenalan untuk akuntansi manajemen, kita akan membahas peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri yaitu memiliki sistem informasi. Sistem informasi akuntansi manajemen itu melibatkan input, proses, dan kemudian ada output. Jadi ada input atau masukan, kemudian diproses dan menghasilkan sesuatu atau output. Nah, di sini input sendiri adalah apa sih yang diinput itu ya? Ya berupa peristiwa ekonomi. Kemudian proses. Nah, proses bisa melalui suatu pengukuran, penyimpanan, dan analisis pelaporan keuangan. Nah, outputnya yaitu berupa laporan. Bisa jadi laporan harga pokok produk, mungkin laporan biaya pelanggan, mungkin anggaran, atau laporan kinerja, seperti itu. Nah, sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan umum. Yang pertama, memberikan informasi untuk biaya jasa, produk, dan objek lain yang diinginkan manajemen. Dan yang kedua, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus. Dan tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, terutama atau khususnya keputusan internal manajemen suatu perusahaan. Nah, kalau kita gambarkan proses manajemen sendiri atau manajemen proses itu di sini ada 3, yaitu planning, controlling, dan decision making. Ya, perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Nah, untuk proses perencanaan sendiri yaitu adalah penentuan tujuan, kemudian mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pertama menentukan tujuannya apa sih? Tujuan ke depan perusahaan itu apa? Tujuan endingnya ingin apa nih? Tujuannya ingin apa? Nah, untuk mencapai tujuan itu harus bagaimana? Caranya bagaimana? Itu ada di tahap perencanaan. Untuk tahap pengendalian, nah sudah jelas. Jadi tahap perencanaan itu dimulai dari tahap penentuan tujuannya apa dulu, kemudian mengidentifikasi bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya adalah pengendalian. Pengendalian di sini bentuknya atau implementasinya adalah berupa monitoring pelaksanaan dari rencana dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Pengendalian sendiri biasanya dicapai dengan penggunaan umpan balik atau feedback. Umpan balik ini bisa berupa informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasi dari suatu rencana. Jadi pengendalian itu lebih mengawasi atau memonitor suatu pelaksanaan dari rencana yang sudah kita tentukan di tahap perencanaan. Kemudian mengambil suatu tindakan korektif jika hal tersebut diperlukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan proses pemilihan alternatif yang ada. Jadi memilih dari beberapa alternatif yang ada. Nah, ini di sini ada tabel terkait perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemen sendiri
itu fokusnya lebih ke internal, berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokusnya lebih ke eksternal. Jadi segala laporan keuangan yang dihasilkan dalam aspek akuntansi manajemen ini adalah untuk kebutuhan internal, yaitu untuk kebutuhan manajemen perusahaan itu sendiri yang digunakan manajemen nantinya untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan itu kan fokusnya karena ke eksternal, maka laporan keuangan ini nantinya lebih difokuskan untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi pihak luar dari perusahaan. Jadi bukan manajemen, bisa jadi stakeholder sendiri itu yaitu adalah pihak perbankan bisa, kemudian pihak investor bisa, jadi pengguna laporan keuangan. Nah, karena akuntansi manajemen itu lebih fokus ke internal, maka untuk laporan keuangannya tidak begitu mengikuti aturan yang ada, karena hanya dibuat berdasarkan kebutuhan manajemen. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen sehingga tidak mengikuti aturan yang ada. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, karena dia difokuskan untuk pihak eksternal, maka ada banyak pihak yang dilibatkan, di mana pihak tersebut harus dapat membaca laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan untuk akuntansi keuangan harus didasarkan pada aturan tertentu. Ya, ini di sini aturan yang dimaksud adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian akuntansi manajemen ini meliputi informasi finansial dan non finansial. Informasi dapat bersifat subjektif dari sisi manajemen sendiri. Untuk akuntansi keuangan, informasi keuangannya bersifat objektif. Nah, akuntansi manajemen lebih menekankan pada masa depan, dan akuntansi keuangan lebih berorientasi pada sejarah. Jadi kalau akuntansi keuangan itu mencatat transaksi yang sudah terjadi kemudian dilaporkan, tapi kalau akuntansi manajemen itu mencatat informasi yang terjadi itu digunakan untuk memprediksi ke masa depan nantinya seperti apa. Kalau informasinya seperti itu, nanti ke depan kita mau bagaimana perusahaan ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya untuk akuntansi manajemen, evaluasi dan keputusan internal didasarkan pada informasi yang sangat terinci. Dan akuntansi keuangan, informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, itu secara umum. Yang satu lebih mendetail, akuntansi manajemen lebih rinci. Kalau yang akuntansi keuangan itu secara garis besar atau secara umum. Akuntansi manajemen cakupannya sangat luas dan multidisiplin. Kalau akuntansi keuangan lebih bebas atau independen. Nah, ini sejarah terkait akuntansi manajemen. Pada tahun 1880 sampai 1925 itu akuntansi manajemen lebih menekankan pada perhitungan harga pokok produk dan penelusuran laba perusahaan pada setiap produk untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian pada tahun 1925 itu lebih penekanan biaya persediaan untuk pelaporan eksternal. Kemudian di tahun 1950 sampai 60 itu lebih ditekankan pada meningkatkan kegunaan manajerial sistem biaya konvensional yang hanya terfokus untuk kepentingan pengguna dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan informasi internal. Dan pada tahun 1980, 1990-an praktik akuntansi manajemen tradisional pada akhirnya tidak mampu melayani kebutuhan manajerial. Nah, fokus akuntansi manajemen sendiri ya. Fokus akuntansi manajemen di sini dikaitkan dengan perkembangan lingkungan ekonomi. Jadi sehingga karena tadi di tahun 80-90 sudah dianggap tidak mampu
untuk melayani kebutuhan manajerial, maka akuntansi manajemen ini harus berkembang sesuai dengan lingkungan perekonomian yang ada. Nah, perkembangan lingkungan ekonomi memaksa perkembangan dalam praktik-praktik akuntansi manajemen yang lebih relevan dan inovatif. Konsekuensinya, sistem akuntansi manajemen banyak diterapkan pada banyak organisasi. Nah, contohnya di sini ada activity based management atau manajemen berbasis aktivitas yang merupakan sistem yang sangat luas dengan pendekatan terpadu dan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan hasil keuntungan. Nah, ini merupakan inovasi dari akuntansi manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan atau perkembangan lingkungan ekonomi. Ada activity based management. Kemudian ada orientasi pada pelanggan, kemudian ada perspektif lintas fungsional, dan ada total quality management atau manajemen kualitas total. Nah, berikutnya, apa sih peran akuntansi manajemen sendiri? Nah, peran akuntansi manajemen dalam suatu organisasi itu merupakan peran pendukung. Akuntansi manajemen dapat membantu orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar perusahaan. Kalau di posisi lini, posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi. Sedangkan pada posisi staff, itu posisi yang mendukung dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi. Kemudian fokus akuntansi manajemen sendiri ada yang pertama, waktu sebagai unsur kompetitif. Jadi pengurangan waktu yang tidak bernilai tambah guna meningkatkan daya tanggap terhadap pelanggan. Jadi setiap prosesnya akuntansi manajemen itu lebih difokuskan ke pelanggan dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki atau tidak memberikan nilai tambah. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi di sini dikaitkan dengan tren biaya sepanjang waktu dan perubahan produktivitas dapat dijadikan ukuran penting untuk efisiensi keputusan perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk seseorang atau akuntan yang memiliki keahlian dalam akuntansi manajemen ini biasanya ada suatu sertifikasi profesi untuk orang tersebut ya. Beberapa di antaranya ada Certificate in Management Accounting atau CMA. Ini sertifikasi untuk kebutuhan khusus akuntan manajemen. Nah, kemudian ada ini beberapa sertifikasi lain yang bisa diperoleh sebagai seorang akuntan. Ada Certified Public Accountant yaitu atau CPA ya. Itu menyediakan kualifikasi minimal profesional bagi auditor eksternal. Atau CIA, Certified Internal Auditor. Ini sertifikasi untuk akuntan internal. Jadi ada auditor eksternal atau akuntan eksternal, kemudian ada yang internal. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.